kayak gitu. Tapi penting gak sih Om, sebelum kita bisa bikin musik di aplikasi zaman sekarang, di DAW zaman sekarang, tapi kita penting nggak untuk menguasai basic musiknya itu sendiri Om? Basic bermusiknya ya kalau buat saya sih, kalau yang namanya keahlian dalam bermain musik, yang pertama kan memang harus dikuasai dulu dari kumaha urang mainkeun naon teh drum teh. Drum kalau nggak tahu gimana ketukan, gimana beat, tetap harus dikuasai dulu kalau menurut saya. Kalau kamu juga kan memang ada di gitar sekarang kayak virtual gitar, jadi C-nya tinggal minjit gitu. Tapi tetap kan harus tahu dulu dasarnya C, G, ya F itu seperti apa chordnya gitu. Dasarnya harus dikuasai dulu. Cuman kalau buat saya agak licik. Kasarnya kia urang mah saya capeknya diajar drum tiba heula. Saya diajar drum ngulik. Udah kayaknya mah tinggal beres, tinggal pakai itu. Orang berpikir, orang mah ripuh diajar drum baheula bisa kieu teh gitu kan. Tuh. Saya berpikir gini, mungkin suatu saat nanti 10 tahun, 20 tahun ke depan, mungkin ntar keahlian bermusik itu berbentuk chip sigana teh. Kamu yang diajar drum suntik chip bisa Wah, itu terlalu modern kayaknya. Ya, makanya saya bilang 20 tahun ke depan. Bisa jadi Super Saiyan nggak? Kayak Dragon Ball. Bisa gitu. Jadi bisa main drum. Apa yang ada di otak kita, musik apa yang keluar tinggal ditempelin, ada tertuang di situ. Tapi ada untungnya juga untuk para drummer. Dulu ada aplikasi Score Notes namanya ya. Jadi kita mukul apa, direkam, diterjemahin ke partitur. Itu ada aplikasinya. Nah, itu keuntungan bagi mereka yang belum bisa baca notasi lancar. Tapi dasarnya harus belajar. Iya, tetap dasar bermusik harus belajar. Nanti kan kalau misalnya udah dilihat, ini apa? Karena kan sebenarnya terbelahan lah. Kalau belajar musik ke sekolahan, otomatis ada pembimbing, dan mereka pembimbing kan orang-orang yang berkompetensi dalam pembuatan lagu, karya. Daena lamun jelema otodidak hanya menguasai digital tanpa menguasai teknik-teknik musik dan nuansa melodinya, mah karyana mah halus sangat. Kecuali niru. Nah, balik niru kamari. Kecuali niru itu mah, kecuali plagiat. Tetap yang bikin apa? Arrangernya sendiri sampai satu karya beres, tetap dia belajar musik dulu basicnya. Iya sih. Cuman kalau untuk recording saya kurang setuju lah kalau recording semua selalu di MIDI tanpa pergi ke studio. Cobain atmosfer kita di studio pas ngedengerin metronom, kita duduk di drum. Nah, itu tantangan, kita challenge. Kita duduk dilihatin operator, muka-muka malas. Ayo dokter. Tapi kalau salah bulan itu tantangan loh buat kita para musisi di saat ya lamun ya mah kitunya mental, diuji mental di didinya. Kita duduk jauh dari teman-teman kita, ditiapin sama operator, kedenger cuma guide dan metronom. Nah, sekarang kan digital mah bisa gini ya. Tapi gini Om, mungkin satu kekurangannya ya Om dari era digital ini, kalau untuk orang-orang yang tidak menguasai basic tapi hanya langsung bikin di DAW gitu kan. Mungkin ketika nanti ada panggilan ngeband, nah itu gimana tuh? Biasanya kalau ada panggilan ngeband dia ngambil adisional, bayarannya lebih mahal. Nah, sekarang tinggal ngitung-hitungan aja cost kita bener-bener punya band sama manggil orang-orang, misalkan gini, kamu nggak sekolah musik tapi kamu punya karya, dituangkan dalam satu aransemen beres, tapi kamu mahir di, kan kamu nggak bisa main drum, masih belajar kasarnya, gitar nggak bisa, bass nggak bisa, terus mau ngadain konser bingung kan caranya, kan pingin live berarti harus panggil adisional, bayar kan, balik lagi sama yang sekolah. Itu mending sakarola lah. Tapi itu mah hanya fasilitas untuk membuat karya, tetap kita mah terjun langsung bikin asli nama. Gitu. Kayak gitu warga musik. Jadi emang harus dan penting banget kita memiliki basic dari dunia musik. Kita memiliki basic, misalkan kita pengen fokus di gitar ya gitar, basicnya harus kuasai. Kita pengen bikin pola drum, basicnya juga harus bisa. Jangan sampai nanti ada suatu waktu kita bikin karya dan itu bagus gitu karyanya, pas live susah, nggak bisa. Makanya kan seperti obrolan tadi ya, kita pembukaan, saya dulu ketemu dengan salah satu manajer dari kafe terkenal di Bandung.
Pak Indra 20 tahun ke depan drum Pak Indra jadi alat tradisional. Oh saya ngulung. Terus alat tradisional jadi alat naon? Jadi alat purba. Sebab apa? 20 tahun ke depan instrumen alat instrumen drum, bass, gitar bakal dihilangkan dan diganti dengan digital. Oh, digital. Itu kan mulai kejadian sekarang di bar-bar di kafe-kafe sudah tidak ada musik live. Pakai berapa mah wadah apa kucuk kunyuk Turntable. kucuk apa gituan piring Sama itu tuh drum elektrik. Pakai drum elektrik. Kan bingung kan pakai drum elektrik ya bawakeun Jess. nah itu Soalnya kan kita ke bawah ya. tapi bakal menjadi barang langka atau seseorang yang langka mencari player yang benar-benar bisa memainkan. Misalkan seluruh bar dan kafe habis nih, nggak ada instrumen yang nyatanya gitu ya. Tapi tetap listener kangen suara cymbal asli, suara bass drum, dicari orang yang mahir. Itu jadi mahal orang nah. Mata pengoka maut maneh. Bertahan lah. Bisa kan ditayangan. Malah udah suntik air keras. jadi bertahan ke ditayangan loh. Drummer gitaris itu dicari. Iya Om. Berarti sangat berefek juga sama sekolah musik dong Om. Iya. Ini kata saya juga kan sekarang sekolah musik jujur aja ya. Iya. Kita semungkin aja dengan keadaan sekarang udah mah Covid. Nah, Iya. Sekolah musik kan banyak yang diberhentikan dan itu dilarang karena berkumpul segala macam. Yang keduanya adanya efek dari digital. Jadi mereka belajar gitar mah nggak perlu sekolah, cukup lihat YouTube. Cukup belajar di sini, udah bikin lagu, udah jadi. Padahal mah tetap belajar mah harus ke orang. Iya sih Om. Ya memang di YouTube juga orang. Tapi kan mau nanya susah. Iya sih. Beda dengan yang face to face seperti ini. Oh, gitu. pengalaman saya Om. Kan dulu kan saya kursus di sini sampai lulus dapat ijazah gitu kan. Pengen nyobain nih. Kebetulan kan waktu itu masih ada nih guru kita di sini, pengen nyobain ke tempat kursus lain biar jadi instruktur gitu, pengen jadi pengajar gitu kan. Saya masukin lamaran, nanyain. Tiap tempat kursus jawabannya tetap Om. Muridnya nggak ada. Ya. Muridnya nggak ada. Karena gitu. Jadi si anak-anak itu rangsangan untuk belajar secara live megang gitarnya sudah nggak perlu lagi berguru kepada seseorang. Cukup aja tuh lihat di YouTube, nggak perlu bayar SPP, nggak usah, cukup aja ikuti tutorial. Cuman itu aja. Padahal mah tidak seperti itu. Nah, cek Sunda namanya mau diajar tina virtual, tina layar. Beda kanyaah perhatian guru keur nerangkeun, jeung urang lalajo beda. Terus kalau kita salah megang, yang di TV atau yang di YouTube bisa benerin kan tangan kita. Maksudnya biji lah udah gitu. apalagi. Mau mungkin kan tetap sekolah musik mah ya keluarga musik saya bilang tetap walaupun Anda menguasai digital dalam pembuatan lagu tetap belajar musik nama kudu ke orangnya langsung. Jadi paling berharga mah pengalaman. Pengalamanna eta Ngerasain gimana perjuangan lagi baru bangun tidur tapi harus kursus. Ngerasain malesnya gimana, ngerasain bahagianya gimana ya kan. Tapi kalau buat saya keuntungan sebagai pendiri kursus musik ya, ada yang lebih mudah dengan adanya zaman era digital. Dulu saya kalau ngulik kan pakai kaset, ngulik lagu, itu kasetnya galing tah. Harus dibulak balik di reverse, forward terus repeat pakai galing. Ambil pakai pulpen dulu. Beli. Kalau misalkan ada yang ngajak, sekarang bawain ini, kita nggak punya kaset, berarti beli dulu ke Bandung dulu ada toko kaset khusus lengkap di situ. Oh Diana Record. Beli dulu, nyari dulu, ngulik dulu. Sekarang nggak perlu. Sudah, tinggal masukin headset, mulai. Itu nggak ngerti amat, forward aja. Mau mungkin galing lah. Nah itu sekarang tuh mempermudahnya di sana. Dulu kan untuk kelas musik ada beberapa lagu tuh yang di luar yang di mading yang harus dikuasai. Itu tuh dulu kaset. Kaset. Saya segini kaset itu dicari dulu. Saya apa di nomor berapa? Ripuh kursus bakal lama.
Kalau sekarang udah pakai flash disk ya Om. Please deh sekarang mah tinggal nomornya unggul, nomor sabaraha tinggal gitu. Oh berarti sekarang nyambung juga ke pasarnya Om ya, pasar apa namanya, distribusi dari musik digital. itu sendiri ya. Ya. Lebih mudah berarti Om. Nah, kalau untuk distribusinya, wah sekarang sih kalau ini pengalaman perjalanan seseorang menjadi artis zaman dulu dan zaman sekarang, mulai dari dia bikin, terus masukin apa namanya demo, Iya. itu perjalanannya cepat sekarang, proses waktunya. Kita kan nggak perlu berangkat ke majornya, tinggal ngirim lewat email. Mentahannya lewat email, terus CP-nya ntar dikirim lewat email lagi. Kalau dulu kan kita harus ke Jakarta melamar, itu sudah tracking, sudah bikin lewat tracking ke Jakarta melamar, itu nunggu panggilan. Belum tentu diterima. Nah sekarang tinggal, itu kemudahannya. Nah begitu jadi artis lah ceritanya. Jadi artis, royalti tinggal transfer. Iya. Toko dengan juga gajian pabrik. Kalau dulu datang dulu, ini bawa cek, tukerin, dia tengah waktu tanggal sekian. Enak mah lebih enak, penghasilan, pemasaran ke YouTube, ke Instagram, Spotify. Tapi minusnya mungkin sekarang bakal banyak bajakan Om. Nah Kayak itu zaman dulu. bajakan, dicuri, diplagiat, ya itu mau nggak mau. dimanipulasi, bukan manipulasi, diedit mungkin Diedit si lagi. ininya, si karyanya. Iya sih. Kalau dulu kan kita punya satu, mungkin sekarang juga bisa dikatakan kita kalau punya album dari sebuah band itu lebih bangga Om daripada kita hanya dengerin atau beli di iTunes. Ya. Karena originalnya itu loh Iya. rasa kalau Beda kan, sekarang. Ya kayak film aja DVD. Nggak, waktu dulu Om tuh pernah nyerita tuh kalau misalnya lagu ini sama di kaset sama di YouTube tuh sebenarnya beda. Beda. Ada yang beda nih. Nah seperti banyak kan suka ngebandingin kalau ada bedah lagu ya. Ini misalkan bahannya lagu apa, kita lihat di YouTube. Nah YouTube mah kieu dan kaset mah kieu. Gimana ya? Nah, ada tadi gua di potongan di paut teh gua ngerti. Itu kan beda pasar. Jadi memang kok beda gitu. Padahal aslinya mah da kieu. Ya. Asli gak gitu. Nah, terus deui atuh Nah berarti tadi kan udah dibahas ya Om, Ya. pasar, terus royalti juga udah dibahas, terus kelebihan dan kekurangan tadi juga udah dibahas ya Om. Ya. Berarti sekarang Nah, kesimpulannya Om, di era digital ini kan emang banyak ya Om positifnya gitu kan, apalagi di dunia musik gitu nah kan. kalau saya mau nambah sebetulnya kalau untuk era analog ya, kita bicara analog aja dulu namanya kita. Kayaknya lebih safety dalam karya. Lebih aman. Lebih aman. Misalkan kita tracking nih, bentuknya apa? Kita kan ada jejak ada jejak nggak, bekas nggak? Nggak ada kan kita bawa. Langsung kita bawa. Nah, yang digital Jadi masukin ke flash masih ada. Iya. Kemungkinan untuk diplagiat, dicuri dan segala macam. Tapi kalau untuk analog udah dipegang sama kita, bawa ke pager. Kalau menurut saya kesimpulannya sebetulnya era digital, memang musik digital itu memang yang pertama lebih mempermudah, ya mempermudah dalam pembuatan karya, dalam pembelajaran pun sebetulnya lebih mudah, cuman agak rentan. Agak rentan itu, makanya harus hati-hati nih para musisi zaman sekarang yang udah bermain di MIDI digital, harus hati-hati. Tapi saya tetap lebih pingin kembali ke klasik, analog resep. stay old school. Saya old school, lebih senang analog. Kalau saya pribadi nih ya Om, saya suka musik-musik digital sekarang gitu ya. Maksudnya dalam artian saya sering dengerin genre-genre kayak EDM mungkin ya. Musik-musik yang pakai turntable yang kayak gitu. Terus musik klasik juga saya suka. Ya lebih memudahkan mungkin ya untuk zaman sekarang bikin musik kayak gitu, tapi tetap jangan terlena oleh teknologi. Kita juga tetap harus belajar basicnya. Ada seninya loh, dengerin kaset analog gitu. Pasti kalau beli kaset baru, yang terdengar suaranya apa? Ngeheos. Ngeheos dulu, baru denger petik apa. Kalau dari YouTube atau dari apapun ngedownload bersih. Ya langsung ada. Langsung. Ada suara. Dulu ini nama dulu. Waktu saya ngegarap satu pagelaran drama musikal komedi,
Nah intinya nyambungnya ke drama musikal komedi. Dulu kan saya bikin masih zaman tip, dalam arti pita. Oh, pita. Enggak pita, Oh. double deck. Double deck, double kaset. Jadi kalau ini musiknya yang bisa direkam di sini. Nah, seninya kabaret drama musikal komedi yang saya buat zaman dulu dengan zaman sekarang yang digital beda banget. Ada ciri khas yang waktu di pita. Suara paus kedengar. Cek, musik lain lagi, cek, musik lain lagi, cek. Itu makanya sama operator ya yang bahasa Inggris ini. Nges, mending bikin di analog, nah. Aya nggak jelek ngedaheun. Jadi kalau orang mau beradegan, jelek kedenger kesontek, cetrek, cetrek. Kalau pakai digital, pakai aplikasi menyambung lagu, itu kan lebih soft, lebih malahan bisa tumpang tindih ya, jadi nggak kedengeran kelihatan sambungannya. Kalau dulu waktu zaman pita analog, wah, no. Atau pas di pause-nya itu agak lambat, jadi agak itu jadi kenangan jadi bener ya zaman udah bener-bener berubah, mulai dari saya berkiprah di ini ngalamin gini, di musik ngalamin gini. Saya pikir mungkin suatu saat nanti sekolah musik seperti kelas drum mungkin jadi virtual, cuman layar, dia pakai drum, kita pakai drum. Nggak akan datang ke sini. Pakai kacamata itu teh PR. Biasanya PR mah itu buat para jombler. Oke, sekian. Semua balik. Makin malam makin panas. Karena di luar tetap hujan. Jadi harus menghangatkan diri. Menghangatkan diri. Oh, mungkin sekarang coba kasih pertanyaan ya, Gi. Oh, iya. Buat warga musik. Lagi biar aku mau kasih dapetin pertanyaan. giveaway. Udah akhir nih. Iya, coba. Nih. Pertanyaannya kira-kira apa nih? Buat kalian yang nungguin dari tadi, buat dapetin satu kaos dari Respect Distro and Studio, untuk pertanyaannya adalah Ebit GAD, nate E mayor atau D minor? E E minor. D, E-nya E mayor atau E minor? Nah, kan Ebit G A D tah D terus lawan. Oh, D-nya. Senin. Dan mayor atau aum 7 tak? Terus cara cari jawabannya kumaha? Hah? Ya pikiran. Tapi pertanyaan sebenarnya ada di Juan, bukan. Oh, tadi bukan gitu kan. Bingung oke. Jadi gini warga musik, pertanyaannya sebenarnya adalah dari Om Indra ternyata. Kayak gitu. Dari Adi. Ya kalau buat Om pertanyaannya simpel lah, karena tidak akan mempersulit karena ini harus kebagi ini. Nah, iya buat warga musik. Udah pertanyaan gini aja, apa yang dimaksud era digital, itu aja udah. Dikirim kemana Om? Ke IG-nya Progressive Music School. Oke, nah DM. warga musik langsung aja. Jangan nanyain harga kursus. Kalau mau nanya ada khusus langsung ke sini. Langsung ke sini di alamatnya di mana Om? Di Ciburuy. Nah, di Ciburuy. Berdepatan dengan Respect. Respect. Nah, buat warga musik tadi pertanyaannya dari Om Indra udah disebutin, langsung dikirim jawabannya via DM. Nanti di minggu depan kita umumin pemenangnya. Oke. Habis gitu kita closing. Nah, Terima kasih buat warga musik yang selalu setia nontonin Nonton kita. Selalu setia juga para sponsor yang udah mendukung acara kita. Ada Miss Boba, ada Respect Clothing and Studio, dan ada Kalisa Project. Untuk para subbreaker, Untuk para nyodat sponsor, liker, liker. disliker, komentator. ramein lah terus. Ramein terus. Kita mah gak akan bosan-bosan terus baca gitu kan. Biarin mau ditonton mau enggak, yang penting ilmu saya yang sedikit tetap bisa nyampe. Nah, Itu mah terserah, silakan mau terame silakan, yang penting kita punya ilmu sedikit, ingin ngobrol, yang penting nyampe. Itu aja. Gitu warga musik. Selamat ketemu lagi di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.